Ada kekecewaan saya merasa sedih ketika melihat video-video bertebaran, Pak Anies menyatakan maju menjadi calon presiden. Kemudian di berbagai media sosial saya lihat para pendukung Pak Anies kian brutal, sering menghina berbagai tokoh nasional, bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto dan sebagainya. Itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Speak up. Harus speak up. Ya, oke. Saya buka lagi 2016-2017 sebagai aktivis pro demokrasi, pengorbanan kami itu banyak, Cak. Saya demi Allah, demi Rasulullah, berbulan-bulan tidur di pinggir jalan, Cak. Karena kenapa? Karena perintah Pak Prabowo, Cak. Karena Pak Prabowo sudah memutuskan waktu itu siapapun orang-orang yang ingin bangsa maju, yang ingin DKI Jakarta maju, dukung Anies Sandi. Saya nggak punya apa-apa, Cak. Saya dan teman-teman itu lillahi ta'ala waktu itu. Melawan Ahok bukan karena sentimen SARA dan lain sebagainya, tapi memandang bahwa ini adalah perjuangan demokrasi, bagaimana rakyat Jakarta dimanusiakan, diwongke dan lain sebagainya. Dan buat saya sangat miris sekali ketika akhirnya kelegawaan seorang Prabowo Subianto dan banyak tokoh-tokoh ya, termasuk juga Imam Besar Habib Rizik Syihab dan lain-lain, itu akhirnya kok bisa, buat saya pribadi tuh kok jadi downgrading. Apa? Downgrading. Downgrade. Karena pengorbanan untuk kemajuan bangsa itu kok jadinya cuma akan hilang karena ambisi syahwat kekuasaan. Maksudnya Anies ambisinya terlalu besar untuk jadi capres gitu ya? Iya. Harusnya dia jadi apa? Gubernur lagi? Bukan masalah itu hak demokrasi dia. Mau nyapres pun saya nggak masalah. Cuman jangan lupakan pengorbanan teman-teman 2016-2017 yang akhirnya itu seakan-akan sirna dan anggapan di publik semakin kencang. Oh, ternyata hanya demi ambisi syahwat kekuasaan. Itu yang bikin saya sedih juga. Dan bisa dicek lah, Cak, gimana teman-teman aktivis pro demokrasi selama Mas Anies mohon maaf menjabat, apakah dibuka ruang dialog dan lain-lain. Kemarin sebulan terakhir ini akhirnya kotak Pandora itu terbuka, Cak. LBH Jakarta memberikan rapot merah, ada 10 poin, mulai dari kemacetan, polusi, kemiskinan dan lain sebagainya. Bang Egy Sujana, senior saya, Profesor Egy Sujana, ngomong sudah berulang kali advokasi masyarakat miskin, nggak pernah ada yang berhasil.